Ya nggak tahu kalau Tuhannya dia nggak bisa jadi manusia, saya nggak ngerti juga ya. Tapi kalau Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia bisa jadi apa saja dan berapa saja. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam channel YouTube Simeon Sulistyo. Kita masih tetap di dalam rubrik Yuk Tanya Alkitab, rubrik yang membahas tentang berbagai macam pertanyaan yang seputar iman Kristen atau seputar Alkitab. Pertanyaan-pertanyaan bisa dari kalangan orang Kristen sendiri maupun dari orang yang non-Kristen. Suatu ketika, Bapak Ibu Saudara, saya berdiskusi dengan seseorang dari keyakinan yang lain, dan dia mengatakan bahwa tidak pernah ada sejarah di dalam Yahudi atau dalam keyakinan Yahudi bahwa Tuhan itu menjadi manusia. Dalam hal ini dia konteksnya mau menyatakan bahwa Yesus atau Yeshua itu bukan Tuhan gitu. Karena di dalam tradisi Yahudi tidak pernah ada kisah yang mengatakan bahwa Tuhan itu menjadi manusia, itu tidak ada katanya. Baik, saat ini saya mau bahas ya, apakah benar demikian? Di dalam tradisi Yahudi tidak ada kisah yang mengatakan bahwa Tuhan itu menjadi manusia. Saya akan tunjukkan bahwa di dalam kitab suci pernah ada kisah yang mengatakan atau yang menceritakan bahwa Tuhan menjadi manusia. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 2. Kejadian 18 ayat 1 sampai 2. Firman-Nya mengatakan, saya bacakan dari ELT ya. Dan Yahweh menampakkan diri kepadanya di antara pohon-pohon tarbantin di Mamre, dan dia sedang duduk di pintu kemah pada waktu cuaca panas terik. Dan dia mengangkat matanya dan melihat, dan tampaklah 3 orang sedang berdiri di hadapannya. Dan dia melihatnya, dan dia berlari dari pintu kemahnya untuk menyongsong mereka, dan dia bersujud ke tanah. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan kisah yang menceritakan bagaimana Tuhan Yahweh menjadi manusia. Kita lihat di ayat yang pertama, dan Yahweh menampakkan diri kepadanya, kepada Abraham, di antara pohon-pohon tarbantin di Mamre. Ya. Lalu ayat yang kedua dikatakan, dan dia mengangkat matanya dan melihat, dan tampaklah 3 orang sedang berdiri di hadapannya. Kalau saudara baca kisah selanjutnya, ini memang dalam rupa manusia gitu. Jadi zaman dulu, zaman kitab Kejadian pun sudah ada. Jadi orang Yahudi juga sebetulnya sudah ngerti bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia gitu loh. Ya nggak tahu kalau Tuhannya dia nggak bisa jadi manusia, saya nggak ngerti juga ya. Tapi kalau Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia bisa jadi apa saja dan berapa saja. Ya, tadi di sini katakan Yahweh menampakkan diri. Lah terus kok tampaknya ada 3 orang gitu kan? Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa, maha kuasa. Dia bisa menjadi apa saja dan bisa menjadi berapa saja. Itu, oke? Jadi jelas Tuhan bisa jadi manusia. Nah, di dalam iman kita, Tuhan itu menjadi manusia di dalam Hamasyah, Yeshua atau Yesus Kristus. Ayatnya di mana ada? Kita lihat ya dalam Yohanan atau Yohanes 1 ayat yang ke-1. Yohanes atau Yohanan pasal 1 ayat yang ke-1. Saya bacakan, dan pada awalnya ada firman, dan firman itu ada bersama Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Perhatikan, firman itu adalah Elohim. Lalu kita lompat di ayat yang ke-14. Yohanan 1 ayat 14 katakan, dan firman itu sudah menjadi daging dan berdiam. Perhatikan, dan firman itu sudah menjadi daging dan berdiam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai yang tunggal dari Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Jelas,
Ini ayat menyatakan bahwa firman itu siapa? Yeshua. Yeshua menjadi daging, menjadi manusia maksudnya. Ada ayat yang lain lagi mengatakan bahwa Yeshua secara tidak langsung menyatakan bahwa dirinya adalah Yahweh. Tentu saja dalam rupa manusia ya. Kita lihat di dalam Yohanan atau Yohanes 8 ayat 24 dan 27. Yohanes 8 ayat 24 dulu kita baca ya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Sebab, perhatikan ini, jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Jadi Yesus saat ini sedang membicarakan sebuah pribadi, yaitu Dia. Dia ini siapa gitu. Nah, biarlah ayat menjelaskan ayatnya. Ya, jangan menafsir-nafsirkan. Kita lihat di ayat yang ke-27, kita lompat ayat 27. Mereka tidak mengerti bahwa Dia, Yeshua, membicarakan Bapa kepada mereka. Nah, dari sini kita tahu jelas sekali bahwa Yeshua ketika ngomong dia terutama di ayat 24 ini, jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Nah, Dia ini siapa? Yeshua menerangkan bahwa Dia ini adalah Yahweh. Tapi mereka nggak mudeng. Ya, di dalam ayat 27 di sini mereka tidak mengerti bahwa Dia membicarakan Bapa kepada mereka. Siapa yang dimaksud Bapa ini kalau bukan Yahweh? Tidak ada yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, jelas sekali Tuhan bisa menjadi manusia dan Tuhan pernah menjadi manusia. Sebelum Yeshua ada di bumi ini, Tuhan pernah menjadi manusia. Nah, kalau Tuhan menjadi manusia itu bisa banget, tentu saja, betul ya. Tetapi kalau manusia jadi Tuhan, ya enggak bisa dong. Ya, enggak bisa. Tidak bisa mengampuni dosa dan tidak bisa menyelamatkan manusia. Tapi kalau Tuhan yang menjadi manusia, lebih tepatnya menjadi dalam rupa manusia, seperti manusia, ya punya tubuh seperti manusia, persis gitu. Kalau dilihat ya persis seperti manusia gitu. Dicubit ya sakit, ya, dipukul, dicambuk ya keluar darahnya, ya. Itu karena dia menjadi seperti manusia, menjadi dalam rupa manusia itu, gitu loh maksudnya. Oke, maka dia bisa lapar, bisa nangis, ya, itu. Jadi di sini jelas ya bahwa Tuhan bisa menjadi manusia, apalagi Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes adalah Tuhan yang luar biasa. Oke, jadi jangan pernah dibingungkan oleh berbagai macam pertanyaan yang berusaha untuk menggoncangkan iman Kristen. Tetap kuat di dalam Bapa Yahweh. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang ingin ditanyakan, boleh masukkan di dalam kolom komentar. Dan kalau saudara diberkati, silakan like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya ketika ada video yang baru, saudara mendapatkan notifikasi. Oke, itu saja. Bapak dalam nama Yeshua HaMashiach memberkati kita semuanya. Shalom.